Matematika sebagai penerang bagi semua aspek kehidupan, salah satunya pengelolaan keuangan. Matematika sebagai modal kemampuan berhitung untuk mengelola anggaran, berinvestasi, berdagang, atau membuat sebuah keputusan finansial yang tepat sebagai bentuk dari literasi finansial secara bijak. Pembelajaran kali ini mengenai komposisi dan dekomposisi bilangan caca sampai dengan 1 juta, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Hal ini bukan hanya sekedar operasi bilangan caca secara konsep saja, akan tetapi bagaimana konsep ini mampu menyelesaikan masalah di dalam kehidupan nyata. Mengaplikasikan konsep ini bukan hanya sekedar jual beli suatu barang menggunakan uang, akan tetapi mampu berpikir kritis untuk menganalisis, mengelola keuangan, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, serta memprioritaskan kesehatan dan juga berinvestasi, baik itu investasi di dunia maupun investasi di akhirat. Karena saat sekarang ini sangat banyak sekali anak-anak yang sudah terserang penyakit berbahaya, dan juga tidak sedikit anak-anak yang terjerat kriminal karena tidak mampu memaknai antara kebutuhan dengan keinginan, dan juga kurangnya pengetahuan tentang investasi, sehingga mereka banyak menggunakan atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk itu, tema pembelajaran Bu Ayu kali ini adalah buket buah dendi. Belanja dengan uang kaget untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan diri dan berinvestasi. Good morning, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention, respect to the teacher. Finish. Please start to play. Bismillah. Kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lihat kiri, kanan, depan, belakang. Kira-kira ada nggak temannya yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 6. Yang di tengah ini perasaannya sekarang siapa? Tunjuk tangan. Kalau happy, bilang I'm happy. I'm happy. Pancasila, aku pendukungmu. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi. Nah, pernah nggak ketika kamu belanja ternyata uang kembaliannya itu mengalami kekurangan atau kelebihan? Pernah? Pernah. Tunjuk tangan siapa yang pernah? Oke, Zikri. Dulu belanja uang kembaliannya kekurangan dibalikan atau kelebihan? Kelebihan. Kelebihan. Ketika kelebihan apa yang Zikri lakukan? Kembalikan uang yang harusnya nggak ada lebih. Apa beda kebutuhan dan keinginan? Ya, silakan Zikri. Kebutuhannya adalah hal-hal yang harus kita punya, yang kita butuhkan. Ya. Sedangkan keinginan itu. Tapuak santiang dulu. Tapuak santiang. Ampun dua, ampun tidak, dua ampun, santiang. Emas itu apakah tabungan atau investasi? Tunjuk tangan. Ya, silakan Amel. Emas itu adalah investasi. Tabungan. Tabungan. Butuh nggak? Kalau nggak butuh, wasting. Kehidupan dunia, kita tahu mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis. Itu ajaran sesat. Buat Maka itu sudah bisa membangun sebuah istana, bukan rumah di dalam surga. Untuk berinvestasi di akhirat. Jadi tujuan kita hidup untuk apa? Nah, anak-anak ibu, hari ini itulah yang akan kita pelajari. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu melakukan analisis komposisi dan dekomposisi bilangan sampai 1 juta dengan konsep uang. Yang kedua, menerapkan konsep uang dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak ibu dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk menciptakan keputusan yang tepat untuk kesehatan, kebutuhan, dan tabungan melalui simulasi belanja. Masing perwakilan kelompok mengambil 1 buah amplop di depan. Bu Guru, Bu Ayu, senyum ceria, semangat bahagia di pagi yang mulia, berbagi praktik baik untuk semua. Masing-masing kelompok nanti mendapatkan uang kaget dari Bu Ayu sejumlah 1 juta rupiah. Tangan. Yang beli-beli jajanan goreng-gorengan kan? Nah, itu contoh makanan yang kurang sehat. Ya, selanjutnya. Ini makanan pokok. Udah kita bahas tadi kan? Nah, ini makanan yang harus dibatasi. Minuman bersoda, permen, junk food. Ya nih. Burger, mie instan, ya kan? Gorengan lagi. Ini tips pola makan sehat. Tantangannya harus belanja sesuai dengan kebutuhan, memprioritaskan kesehatan, serta investasi untuk dunia dan akhirat. Silahkan atur strateginya pada kelompok masing-masing. Habiskan uang 1 juta rupiah ini dalam waktu 10 menit. Setiap anak punya mimpi yang sama. Guru sekolah dasar Silahkan ke tokonya masing-masing. terang sinar, terus belajar, mengajar tak pernah pudar. Kami merdeka belajar sepenuh jiwa. Kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Cak dulu silakan, mau lihat toko dulu silakan, tapi cek strategi. Boleh nanti masing-masing orang ada 1 stroke, 2 stroke. Boleh, tapi tetap kamu jangan kamu pergi sendiri. Cek dulu. Pergi. Boleh, bagi stroke-nya boleh, stroke-nya dibagi boleh. Silakan strategi. Boleh bagi. Boleh bersuara. Boleh untuk bersuara. Guru sekolah dasar terang-terang sinar, terus belajar mengajar tak pernah pudar. Ada beberapa barang yang dijual sesuai dengan kategori kebutuhan dan beberapa barang sesuai dengan kategori keinginan. Dan juga ada yang dijual makanan atau yang sehat untuk tubuh dan yang tidak sehat untuk tubuh. Serta ada juga barang yang dijual sebagai investasi seperti emas dan juga disediakan kotak amal untuk investasi di akhirat. Nah, di dalam barang-barang yang dijual ini juga ada konsep pecahan di sana. Ada cabai setengah kilo, ada bawang 1/4 kilo. Jadi konsep pecahan yang lama yang sudah dipelajari murid-murid aplikasikan dalam permasalahan matematika ini. Merdeka belajar sepenuh jiwa, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam kelas Quran ceria, pelajaran hidup tak hanya di meja. Waktunya habis. Silakan masing-masing duduk ke tempatnya. Pancarkan cahaya di setiap tawa dan air mata. Guru sekolah dasar terang-terang sinar, terus belajar mengajar tak pernah pudar. Demi merdeka belajar sepenuh jiwa, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Klik aja langsung. 540.000 cukup kode untuk kebutuhan 540.000. 40 0. Kegiatan tadi kami jadikan dengan hidup sejahtera dengan matematika. Kami membagi 4 kebutuhan, keinginan, kesehatan, dan investasi. Menurut kami kebutuhan sesuatu yang harus diutamakan, keinginan sesuatu yang tidak harus diikuti. Silahkan. Kenapa uang untuk kebutuhan lebih besar daripada uang untuk kesehatan? Karena jumlah uang barang untuk kebutuhan lebih banyak daripada kesehatan. Silahkan. 300.000 itu dijadikan untuk investasi apa saja? Investasi emas dan berinfak. Emas 200.000 dan infak sebesar 100.000. Oke, berdasarkan hasil kerja kelompok Kacimui, apakah sudah sesuai dengan tantangan tadi? Apakah sudah memprioritaskan kebutuhan dan keinginan? Apakah sudah memprioritaskan kesehatan? Apakah sudah berinvestasi dunia dan akhirat? Guru, Bu Ayu pancarkan cahaya di setiap tawa dan air mata. Guru sekolah dasar terang-terang sinar, terus belajar mengajar. Siapa yang happy pembelajaran hari ini, berdiri bilang hore. Siapa yang tidak happy pembelajaran hari ini, mingkem duduk baik-baik. Siapa yang happy pembelajaran kita hari ini? Oke, tenang. Guru bertanya kepada murid apa yang disukai dalam pembelajaran matematika hari ini untuk kita ulang lagi ke depannya. Dan juga ditanyakan apa yang tidak disukai dalam pembelajaran hari ini untuk kita jadikan refleksi dan perubahan untuk pembelajaran matematika ke depannya. Serta guru memberikan penguatan terhadap materi hari ini dan juga memberitahu bahwa materi ini adalah materi terakhir dan pertemuan besok kita akan melaksanakan sumatif akhir lingkup materi. Pembelajaran diakhiri dengan bersyukur dan berdoa, lalu menutup pembelajaran dengan salam.